Uji normalitas. Uji normalitas merupakan bagian dari asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menguji normalitas dengan SPPS. Langkah yang pertama yaitu membuka window variable view. Apabila variable view telah diisi, maka langkah selanjutnya yaitu membuka window bagian data view. Pada bagian ini, kalian tinggal menginput data yang ingin diuji. Apabila data telah diinput, maka selanjutnya klik Analyze, kemudian Descriptive Static, Export. Apabila muncul seperti ini, maka bagian awal dipindahkan di Dependent List dan bagian Bias dipindahkan di Factor List. Klik Plots, kemudian klik Stem and Cliff, lalu klik Normality, Plots with Test, Continue dan OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Disinilah hasil uji normalitas. Kalian bisa lihat di tabel Test of Normality. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah hasil tersebut signifikan atau tidak, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan dari tabel uji normalitas dapat kita lihat dari tabel berikut ini, di mana pada Play As terdapat 0%, 15%, 30%, 45%, dan 60%. Dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan tingkat signifikansi delta sama dengan 5%. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas variansi dengan SPSS. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya TEX dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan. Pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin-Fisher atau uji Bartlett. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan contoh dari uji homogenitas. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih data yang akan diuji. Data yang saya pakai adalah data dari uji normalitas di video sebelumnya. Jika data telah terbuka, silahkan klik analis yang ada pada pilihan di atas. Setelah muncul pilihan seperti ini, silahkan klik Compare Means, kemudian klik lagi One Way ANOVA. Setelah itu, akan muncul pilihan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan berat ke dalam kolom Dependent List dengan cara klik berat, lalu klik tanda panah yang ada di dekat Dependent List. Selanjutnya adalah masukkan form pada kolom faktor dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setelah itu, klik options yang ada pada pilihan di sebelah kanan. Setelah pilihannya muncul, seperti ini, centang Homogeneity of Variance Test. Setelah itu, klik Continue dan klik OK.
maka akan muncul hasil dari uji homogenitas seperti pada tampilan ini. Jadi inilah hasil dari uji homogenitas yang kita lakukan. Baik, itulah tadi penjelasan dari contoh uji homogenitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Penjelasan hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance berat jenis botol ringan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Uji linearitas dengan SPSS. Adapun fungsi uji linearitas yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai signifikan deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Langkah pertama, memasukkan data di variabel view. Y, X1, X2, X3. Selanjutnya data view, yang mana memasukkan data yang akan diuji nantinya. Setelah semua data telah terinput, langkah selanjutnya yaitu menekan tombol analis, regression, dan linear. Setelah itu, apabila muncul seperti ini, Y dipindahkan ke dependen. X1, X2, dan X3 dipindahkan di independen. Setelah itu klik OK. Inilah uji signifikan kelinearan antara variabel respon Y dan variabel bebas X. Penjelasan hasil linearitas dapat dilihat pada tabel hasil kalori menunjukkan bahwa terdapat linearitas antara Y dan X1 karena nilai signifikan melebihi dari 0,05. Begitupun dengan hasil tabel protein, terdapat linearitas antara Y dan X2 karena hasil signifikan dari linearitas tersebut lebih dari 0,05. Kemudian yang terakhir pada tabel hasil lemak terdapat linearitas antara Y dan X3 karena hasil signifikan lebih dari 0,05.